今天盘得住我吗？三龙！ Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Seperti biasa, kita akan melanjutkan tonggua dari The Great Rule ataupun Tak Cucai, tepatnya episode 52. Ya, sebenarnya ini adalah episode akhir ya. Kita masih belum tahu apakah akan jeda atau langsung lanjut guys. Soalnya dari ofisialnya sama sekali tidak diberitahu apakah akan jeda atau langsung lanjut ya. Jadi kita tunggu saja ya. Sebelum itu kita review dulu untuk part sebelumnya guys. Kalau Muzhen sudah berhasil mengendalikan pilar iblis yang membuat dia mendapati sisa energi dari pilar iblis, tetapi juga dia harus tetap berada di kesadarannya. Jika tidak, pilar iblis tersebut akan menggerogoti kesadarannya dan akan dikendalikan. Pertarungan dia melawan Baiswan juga haruslah terjadi ya. Dan di sini Baiswan telah menganggap remeh kalau dia dengan mengulur waktu mungkin saja akan menang dalam pertarungan. Namun nyatanya dialah yang sangat kewalahan ketika menghadapi dari Muzhen. Dan pada akhirnya juga Muzhen berhasil mengalahkan Baiswan, bahkan juga untuk menghabisi nyawanya ya. Setelah semua itu juga mereka mengira sudah selesai, tetapi ada Molongzi sebagai peringkat 2 daftar buronan yang sangat diincar-incar oleh Shen Changsheng, dan di sana mereka haruslah berhadapan satu sama lain. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Tanpa basa-basi, pertarungan mereka pun haruslah terjadi ya. Dan juga di sini Muzhen menggunakan kembali kekuatan pilar iblisnya. Namun Molongzi berkata kalau dia berbeda dengan Baiswan. Serangan pertama juga langsunglah dikerahkan yang membuat Muzhen langsunglah kewalahan guys. Susuan yang melihat Muzhen kewalahan, dia meminta kepada teman-temannya untuk membantu pertarungan tersebut. Sehingga Mukui dan juga Anran langsunglah menerjang ke atas untuk membantunya guys. Sayangnya mereka berdua ini bukanlah tandingan dari Molongzi. Hal tersebut juga membuat Muzhen menjadi begitu khawatir. Ketika dia ingin menggunakan seluruh kekuatan pilar iblis, Jiyu langsung memberitahunya kalau dia telah berjanji untuk tidak menggunakannya secara berlebihan. Apalagi dia ini masih memiliki janji kepadanya untuk mendapatkan darah Pei Ming Long Kun guys. Wah iya juga. Dan dia sama sekali belum menepati janji tersebut ya. Lantas Muzhen pun meminta kepada Jiyu untuk tidak perlu khawatir. Yakinlah kepada dirinya kalau dia tidak akan kehilangan nyawanya dengan begitu mudah. Lalu dia pun langsung menggunakan kekuatan pilar iblis sepenuhnya ya. Dan dia kembali menerjang ke arah Molongzi. Namun sayangnya, walaupun dia telah menggunakan kekuatan pilar iblis, tetap saja tidak bisa menandingi kemampuan dari Molongzi. Bahkan dia sendirilah yang terkena serangan bertubi-tubi guys. Sampai-sampai keadaan tubuh dari Muzhen dan juga pakaiannya compang-camping ya. Tetapi dia masih bangkit berdiri dengan berkata, tampaknya kekuatan ini tidaklah cukup untuk mengalahkannya. Dan dia berniat untuk menggunakan seluruh kekuatan dari pilar iblis. Tetapi Jiyu langsung menahannya. Karena dialah yang akan turun tangan untuk menghadapi Molongzi. Sedangkan untuk Molongzi berkata, sepertinya pertarungan ini akanlah berakhir. Dan dia pun langsung mengerahkan serangan penuh ke arah Muzhen. Begitu juga dengan Muzhen, dia mencoba untuk menerjangnya guys. Gila, mau adu bentrok dia. Beruntung saja bentrokan tersebut langsung dihentikan oleh serangan dari Shen Changsheng sebagai murid peringkat nomor 1 di Akademi Peichang. Waduh, ada pahlawan kesiangan guys. Untuk Molongzi sudah mengetahui dari tombak tersebut milik dari Shen Changsheng. Dia pun langsung meminta kepadanya tunjukkan dirinya. Dan dia pun langsunglah menunjukkan dirinya guys. Alhasil dari semua ini juga mereka semua bisa menghela napas. Karena adanya Shen Changsheng ini akan membuat mereka bisa memulihkan diri terlebih dahulu ya. Sedangkan untuk Changsheng meminta kepada Molongzi tidak lagi untuk melarikan diri dari hadapannya. Karena sudah ratusan kali Molongzi ini melarikan diri dari hadapannya. Lalu Changsheng meminta kepada juniornya untuk minggir terlebih dahulu karena dia akan melakukan pertarungan yang begitu sengit ya. Changsheng juga meminta kepada Molongzi jika memang dia ingin bertarung, maka bertarunglah dengannya. Dia akan menemaninya sampai dia benar-benar sangatlah puas.
Tetapi dia meminta jangan pernah mencoba untuk melibatkan para juniornya karena mereka sama sekali tidak tahu permasalahannya ya. Lantas pernyataan tersebut juga langsung dijawab oleh Mo Longzhi. Apakah dia tidak capai untuk memburunya selama 2 bulan ini dan main kejar-kejaran dengannya? Chang Seng hanya menjawabnya kalau itu sudah menjadi bagian dari tugasnya, maka dia tidak akan pernah lelah sampai misinya selesai. Mo Longzhi juga memberitahunya, walaupun mereka berdua bertarung, tetap saja kalau Chang Seng tidak akan pernah bisa menghabisi nyawanya. Lantas Chang Seng menjawabnya, jika memang faktanya dia tidak bisa menghabisi nyawanya, setidaknya dia berhasil untuk menghentikan perbuatan kejahatan dari Mo Longzhi. Dia juga menyatakan, selama Mo Longzhi belumlah meninggal dunia, dia akan terus mengejar dan mengejar sampai ke ujung dunia. Wadidaw. Mendengar itu, Mo Longzhi telah menyimpulkan, memang kedatangan dari Chen Changsheng memang ditakdirkan untuk menghabisi nyawanya. Maka dengan begini, dia meminta untuk bertarung dengan begitu serius. Waduh. Sehingga pertarungan mereka pun langsunglah dimulai. Dan inilah pertarungan Ranah Huatian tahap akhir. 谁都奈何不了对方。沈苍生学长和 Mereka berlima yang melihat pertarungan tersebut sungguhlah tercengang karena ini bukanlah ranah mereka untuk bertarung ya. Jika saja tadi Mu Chen memaksakannya, mungkin saja Mu Chen telah meninggal dunia. Itulah yang berada di pikirannya Mu Chen ya. Tetapi mengapa dia mencoba untuk memaksakannya? Karena tidak ada pilihan lain lagi guys. Dan siapa sangka di dalam pertarungan tersebut, Mo Longzhi benar-benar sangatlah kewalahan. Atau lebih tepatnya kalau Chen Changsheng benar-benar mendominasi dalam pertarungan. Mo Longzhi pun langsung memujinya. Memang sesuai harapan dari peringkat nomor 1 di Akademi Spiritual Baichang. Tetapi Mo Longzhi memberitahu kalau dia ini sama sekali belumlah serius, sehingga pedang sisik naga pun langsung dikeluarkan untuk mengalahkannya ya. Padahal sebelumnya pakai tombak keduanya guys. Dan terjadilah bentrokan kekuatan antara mereka berdua. Sayangnya dalam bentrokan tersebut juga membuat Mo Longzhi sangatlah ketar-ketir. Sebab Shen Changsheng benar-benar menjadi begitu serius untuk menghadapinya. Bahkan juga dia menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Membuat Mo Longzhi berpikir, jika pertarungan ini benar-benar dilanjutkan, maka dirinya yang akan bernasib sial. Sedangkan untuk Shen Changsheng, dia sudah tahu kalau Mo Longzhi akanlah melarikan diri ya. Dia pun mencoba untuk memprovokasinya. Apakah seseorang yang telah dilatih oleh iblis Istana Naga malah menghasilkan seseorang pecundang yang hanya bisa kabur di dalam pertarungan ya? Waduh. Namun Mo Longzhi tidak begitu meladeninya. Dia hanya berpikir untuk mencari cara melarikan diri dari sana. Dan dia pun tertuju ke arah Mu Chen dan lainnya. Karena pada awalnya Chen Changsheng memperingati untuk tidak menyerang para juniornya ya. Dan dia kini malah menyerang para juniornya. Beruntung saja Shen Changsheng mengetahui niatnya dan dia pun langsunglah menghentikannya yang membuat pertarungan mereka berdua kembali dilanjutkan. Tetapi Mu Chen sudah mengetahui niatnya juga, meminta kepada mereka berempat untuk berhati-hati karena sebentar lagi merekalah yang akan ditargetkan. Dan dengan begitu pintarnya Mo Longzhi menggiring pertarungan tersebut benar-benar berada di hadapan mereka berlima. Ketika mendapati peluang, dia pun langsung memberikan serangan yang bertubi-tubi. Dengan cepat juga, Andran pun langsung mengeluarkan naga birunya, begitu juga dengan Susuan untuk melindungi mereka semua. Sayangnya serangan tersebut memang sangatlah kuat ya. Lagi dan lagi, Chen Changsheng berhasil menghentikan serangan tersebut ya. Tetapi Susuan langsung berteriak kalau Mo Longzhi akanlah melarikan diri dari sana. Ketika mereka menoleh ke belakang, ternyata Mu Chen tidak berada di sana guys. Yang dimana Mu Chen sudah mengetahui niatnya untuk melarikan diri. Dan dia pun berada di hadapannya Mo Longzhi untuk menghentikan pelariannya ya. Waduh, kayaknya di novel serta versi 2 dimensinya tidak begini guys. Mo Longzhi pun begitu sangatlah kesal. Padahal kondisi dari Mu Chen sendiri memprihatinkan. Tetapi dia berlagak seperti seorang pahlawan, seakan-akan dia bisa menghadapi dirinya. Lagi dan lagi, Shen Changsheng berhasil untuk menghentikan serangan tersebut. Dia memberitahu kalau kemenangan belumlah dipastikan, yang dimana mereka ini haruslah bertarung 1 melawan 1. Changsheng juga meminta kepada Mu Chen untuk memulihkan dirinya karena kondisinya benar-benar begitu memprihatinkan.
Tetapi Mu Chen membalasnya kalau Molongji tidak boleh dibiarkan kabur begitu saja dan dia akan membantunya dalam pertarungan. Jiyu pun yang mendengar itu merasa begitu sangatlah kesal dengan keras kepala dari Mu Chen, padahal tubuhnya ini sudah diambang kehancuran. Sayangnya Mu Chen benar-benar keras kepala ya. Dia berkata jika Molongji dibiarkan begitu saja, maka seluruh murid Akademi Pechang yang melakukan misi di luar akan mati sia-sia di tangannya Molongji ya. Dan dia pun langsung mengeluarkan tombak dari Baishuan dan menerjangnya, yang dimana pertarungan 2 melawan 1 akhirnya terjadi. Sedangkan untuk Shen Changsheng, dia sungguhlah geleng-geleng kepala ya, karena juniornya ini sungguh asal bertindak. Di dalam pertarungan tersebut juga, kalau Molongji benar-benar sangatlah kewalahan guys. Dia hanya dalam hatinya tidak boleh mati di sini. Sebisa mungkin dia harus bisa melarikan diri. Tetap saja kalau Mu Chen ini selalu mengarahkan dia untuk menyerangnya dari arah belakang ya. Sedangkan untuk Shen Changsheng menghadapinya dari depan. Inilah strategi dari Mu Chen agar dia tidak bisa melarikan diri. Shen Changsheng juga mengatakan kalau dia ini sebenarnya tidak bertindak impulsif karena dia mempunyai sebuah strategi yang begitu sangatlah luar biasa. Dan dia pun menerima kalau Mu Chen bisa mengimbangi kemampuan mereka berdua dalam bertarung. Waduh, udah diakui dong. Dan akhirnya serangan mereka berdua berhasil mengenai tubuh dari Molongji, membuat dia sangatlah kesal sekesalnya, sampai-sampai dia tidak menggunakan senjatanya dengan berkata kepada mereka berdua, tidak ada siapapun yang bisa mencegatnya untuk pergi dari sini. Sedangkan untuk Mu Chen menyimpulkan kalau pertarungan selanjutnya kemungkinan tidak akan memakan waktu begitu lama. Sehingga dia menawarkan kepada Shen Changsheng kalau dia ini akan menahan Molongji sendirian, sedangkan untuk Shen Changsheng diperintahkan untuk mengerahkan seluruh kemampuan dia ataupun serangan paling terkuatnya ya. Bisa-bisanya peringkat nomor 1 diperintahkan oleh juniornya guys. Tetapi juga Shen Changsheng menerima perintah tersebut dan dia memperingati kalau dia ini haruslah bertindak sesuai kemampuannya. Sedangkan untuk Jiyu, dia benar-benar begitu menjadi khawatir kalau dia terus bertarung dalam jangka yang begitu panjang, maka ini hanya akan memperparah lukanya ya. Jika dia tidak hati-hati, maka dirinya akanlah meninggal dunia. Tetapi ucapan dari Jiyu ini sama sekali tidaklah didengar. Malah Mu Chen menambahkan kekuatan dari pilar iblis ya, sampai aura negatifnya pun keluar dari tubuhnya. Aduh. Dia hanya berkata kepada Jiyu, tenang saja, sebelum dia mati, Molongji haruslah mati terlebih dahulu daripadanya. Iya, sama aja ya, ujung-ujungnya mati berdua. Dan pertarungan mereka pun kembali dilanjutkan. Selagi Mu Chen mencoba untuk menahan dia sendirian, Shen Changsheng sudah menyiapkan serangan terkuatnya ya. Sayangnya, walaupun Mu Chen telah menggunakan seluruh kemampuan dari pilar iblis, dia sama sekali bukanlah tandingan dari Molongji. Ya, kekuatan rananya sudah sangatlah berbanding jauh ya. Apalagi tubuhnya ini telah dipenuhi dengan luka yang begitu banyak guys. Alhasil, pedang milik dari Molongji berhasil menembus tubuh dari Mu Chen, sehingga membuat semua orang pun di sana langsunglah terkejut. Begitu juga dengan Shen Changsheng, membuat dirinya haruslah mengurungkan niat ataupun melepaskan serangannya guys. Waduh. Molongji berkata kepada mereka semua, inilah akibat mereka mencoba untuk mencegatnya melarikan diri dari sana. Dan mereka telah menganggap kalau Mu Chen meninggal dunia. Tetapi secara tiba-tiba, ketika dia ingin melarikan diri, naga emas milik dari Mu Chen langsunglah keluar yang mencoba untuk menghadangnya. Ditambah juga, Mu Chen mengeluarkan segel pagoda agungnya guys. Tidak sampai di situ juga, penampilan dari Mu Chen benar-benar begitu berubah ya. Molongji pun menjadi begitu ketar-ketir serta menanyakan mengapa dia masih bisa mengerahkan seni spiritual sekuat ini ya, dan pertarungan yang sebenarnya pun haruslah dimulai. Lalu untuk Shen Changsheng, dia pun langsung kembali mempersiapkan serangan terkuatnya ya. Dia masih memegang tugas dari Mu Chen guys. Bentrokan pertama juga haruslah terjadi, tetapi dua naga milik dari Mu Chen teruslah bangkit dan bangkit kembali ya. Walaupun terus-terusan dihancurkan oleh Molongji, sepertinya itu sia-sia saja.
Sedangkan untuk Shen Changseng, dia telah berhasil menyiapkan serangannya yang dinamakan sebagai tombak Senpan. Begitu juga dengan Mu Chen telah berhasil untuk mengikat Mo Longji dengan dua naganya. Dan ribuan tombak besar dari atas langit langsunglah menghantam ke tubuhnya Mo Longji. Wadidaw! Setelah serangan yang begitu kuat, Mu Chen pun tidak sadarkan diri ya, karena dia telah mengerahkan seluruh kemampuannya. Dan singkatnya, beberapa hari kemudian, Mu Chen akhirnya tersadar di kediamannya sendiri ya, yang dimana Lu Li benar-benar setia untuk merawatnya. Setelah dia tersadar, dia pun langsung memeluk Lu Li, padahal dia berpikir kalau dirinya ini telah meninggal dunia ya. Lu Li juga yang sudah mengetahui ceritanya meminta kepada Mu Chen untuk jangan bertindak seperti ini lagi. Mu Chen hanya berkata kalau dia ini hanya ingin menjadi lebih kuat daripada sebelumnya agar dia bisa memikul semua beban dari Lu Li. Waduh. Dia juga menyebutkan masalah Lu Li adalah masalah dia juga guys. Jadi anggapannya semua masalah mereka berdua haruslah berusaha bersama-sama untuk menyelesaikannya. 我们才能永远在一起。 Sedangkan untuk Shen Changseng juga telah kembali ke Akademi Pejang untuk melaporkan tugasnya ya. Dan nyatanya pertarungan mereka ini sangatlah sia-sia guys. Karena Mo Longji telah berhasil untuk melarikan diri walaupun dia terluka parah. Tetapi bagi tetua Yu ini sudah sangatlah cukup untuk menghentikan tindakan dia sementara waktu. Karena dia yakin luka tersebut akan sembuh dalam waktu yang begitu lama. Dan tetap saja anggapannya kalau Chen Changseng sama sekali belum berhasil menyelesaikan misinya. Jadi dia diminta untuk berhati-hati karena ini akan menimbulkan sebuah dendam baru dengan Istana Naga Iblis ya. Lalu juga Mu Chen pun datang dan mengetahui informasi tersebut sungguhlah sangat kecewa dengan dirinya ya. Tetapi Shen Changseng langsung mengucapkan di masa depan kelak nanti dia berharap kalau mereka berdua bisa berjuang bersama-sama. Ditambah juga kita mendapati sebuah informasi kalau sebulan lagi mereka akan melakukan pertarungan akademi. Yang dimana itu adalah kompetisi berburu. Sama seperti Mu Chen di akademi sebelumnya guys. Namun kali ini kompetisinya sangatlah spesial ya. Karena ada 3 jenderal besar di aula kehakiman yang akan turun tangan dalam menilai mereka semua. Mendengar itu juga membuat Shen Changseng benar-benar sangatlah tertarik ya. Dan dia berjanji akan kembali serta ikut serta. Dan siapa sangka kalau Shen Changseng ingin menjadi bagian tim dari Mu Chen. Waduh, kalau begini caranya mah sudah pasti ya kompetisi akan dimenangkan oleh mereka berdua. Tetapi dia masih mempunyai sebuah misi yang begitu penting, mencari keberadaan dari Mo Longji, dan dia pun langsung pamit dari sana. 沈苍生就是当年的黑马，是灵院1年1度的竞技大会。 我必将成为那盖世强者。 Dan akhirnya selesai untuk Mu Chen dari season pertamanya, tepatnya episode 52 ya. Tapi untuk kelanjutannya, Mimin masih belum tahu karena ofisialnya masihlah belum memberitahu apakah ada kelanjutannya atau tidak. Jika ada kelanjutannya, kita masih belum tahu juga apakah dijeda ataupun langsung lanjut untuk episode 53-nya ya. Jadi ya, jangan terlalu berharap besar akan dilanjutkan guys. Menurut Mimin sih, untuk akhir-akhir video ataupun akhir episode 52 ini, sudah sangatlah bagus untuk penutupannya ya. Berarti jika dilanjutkan, kita akan melihat pertarungan dari Hou Ye, ataupun gedung iblis milik dari Hou Ye akan dihancurkan oleh Mu Chen dengan menggunakan 10 formasi metrik spiritual ya. Jika yang penasaran, kalian boleh tonton untuk spoilernya. Tetapi itu adalah versi 2 dimensinya. Dan juga untuk episode ini benar-benar sungguhlah berbeda dengan versi novel dan juga versi 2 dimensinya ya. Yang dimana Mu Chen ini sebetulnya tidak perlu bertarung mati-matian. Tetapi untuk Tonghua aslinya, Mu Chen bertarung mati-matian guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini ya. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir guys. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Kan 今天瞒得住我吗？三龙！